Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Rafidza. Saya dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 0322111040. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan GDPR. Pengertian GDPR. Apa sih GDPR itu? GDPR merupakan peraturan perlindungan data umum atau dalam bahasa Inggris General Data Protection Regulation. Merupakan peraturan mengenai data privacy yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses personal data penduduk AU. Dalam GDPR disebutkan data-data personal tidak boleh dimanfaatkan apabila pemilik data belum memberikan izin. Bagi konsumen, kebijakan ini memberikan perlindungan bagi mereka agar data-datanya tidak dimanfaatkan di ranah yang tidak mereka sukai. GDPR ditetapkan di Indonesia pada tanggal 25 Mei tahun 2018. Tujuan dari GDPR adalah memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kerahasiaan data atau data privacy dalam ekonomi digital. Saat ini, dengan memberikan keleluasaan lebih untuk individual terhadap datanya dan memberikan peraturan yang lebih ketat kepada pihak yang mengelola atau menyimpannya. Data yang didominasi dalam peraturan GDPR antara lain adalah yang pertama ada informasi dasar seperti nama, alamat, nomor kependudukan, dan lainnya. Yang kedua ada data web seperti lokasi, alamat IP, cookie, and RFID. Yang ketiga ada data kesehatan dan genetik. Yang keempat ada data biometrik. Yang kelima ada data etnis dan ras. Yang keenam ada opini politik. Yang ketujuh ada orientasi seksual. Apa sih sanksi GDPR? Adapun sanksi yang didapatkan apabila perusahaan melanggar peraturan GDPR yang diberikan, tentunya ada beberapa sanksi yang akan dikenakan. Berikut ada beberapa di antaranya, yakni denda sebesar 20 euro atau 4% global revenue. Denda ini termasuk pelanggaran yang cukup serius karena masalah ini berhubungan dengan data privasi dan bukan masalah IT saja. Mandatory notification of breach, keharusan setiap organisasi untuk memberitahukan kepada pihak berwajib dalam kurun waktu 72 jam ketika ditemukan data breach. Selanjutnya ada pelanggaran terhadap data processing activity, apabila perusahaan tersebut memproses personal data baik pelanggan maupun karyawannya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Perlindungan diri pribadi telah tertulis pada pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal atau diakui banyak negara. Berdasarkan ketentuan di atas, tindak pidana pencurian data pribadi atau identity theft sebagaimana Anda tanyakan dapat dijerat menggunakan pasal 67 ayat 1 dan pasal 67 ayat 3 di UU PDP, yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau setara dengan denda maksimal 5 miliar. Di sini ada perbandingan GDPR dengan RUU PDP. Yang di GDPR ada ketentuan umum, di RUU PDP juga ada ketentuan umum. Di GDPR ada prinsip, sedangkan di RUU PDP ada asas, prinsip, dan tujuan. Lalu ada hak subjek data, lalu di RUU PDP ada jenis data pribadi. Di GDPR ada pengendalian dan prosesor data, transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional, otoritas pengawasan independen, kerjasama dan konsistensi, pemulihan, pertanggungjawaban, dan penalti, ketentuan terkait dengan situasi prosesi tertentu, tindakan yang didelegasikan, dan tindakan pelaksanaan ketentuan akhir. Di RUU PDP juga terdapat kewajiban pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak ketiga dalam pemrosesan data pribadi, transfer dan pengalihan data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, pengecualian terhadap perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, kerjasama internasional, dan yang terakhir ada peran pemerintah dan peran masyarakat, ketentuan pidana, peralihan, dan penutup. Sekian presentasi yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.